Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian Hamzah di Porsi Podcast Literasi Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian Hamzah di Porsi Podcast Literasi Bekasi. Nah, teman-teman sahabat semuanya, pencinta literasi, sahabat literasi, di Porsi kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapakah mereka? Cantik dan ganteng, tapi lebih ganteng lagi saya. Selamat datang ibu-ibu serta bapak. Selamat datang, terima kasih atas undangannya, Kak. Nah, musiknya udah berhenti nih, boleh dibuka aja gitu ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nah, teman-teman sahabat semuanya, sahabat literasi, kali ini kita akan membahas tentang Hari Anak Bekasi Membaca. Nah, di Hari Anak Bekasi Membaca itu yang akan dilaksanakan tanggal 14 September tahun 2022 ini akan berlangsung sangat meriah. Tetapi sebelum ke hari-hanya, kita akan membahas tentang Hari Anak Bekasi di mata. Nah, inilah tentunya orang-orang yang handal di bidangnya. Kita akan berbicara masalah literasi tentang anak Bekasi membaca. Nah, saya kedatangan biodata yang datang dari dunia maya. Saya membaca seorang perempuan cantik kelahiran 3 September. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Iya. Udah lewat. Iya. Beliau ternyata kelahiran Tanjung Pinang. Tanjung Pandan. Oh, Tanjung Pandan. Iya. Daerah mana ini? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Wah, sama dengan Laskar Pelangi. Iya, ini yang kita baca pasti langsung tahu. Tapi beliau ini adalah seorang guru. Betul. Ya. Mengajar sejak di tahun 94 ya. Betul. Di SMA 2 Cikarang Utara. Nah, berkaitan kelahiran di jauh sana, tapi KTP udah KTP mana? Oh ya, jelas sudah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Iya, makin berani. Bagaimana tentang kita di Iya. Bekasi? Wah, luar biasa. Oh, luar biasa, boleh tepuk tangan ya. Nah, prestasi-prestasinya cukup luar biasa. Ya, beberapa buku sudah terbit, sudah membuat pantun Bekasi, Betul. puisi dan lain-lain. Tapi mau lebih lanjut, kita kenalan dengan beliau. Tapi tunggu dulu, saya mau perkenalkan lagi yang lainnya. Silakan. Boleh tepuk tangan dulu buat Ibu Lili. Selanjutnya ada ibu cantik lagi, ya. Beliau adalah Ibu Tina. Saya biasa manggil Ibu Tina ya, tapi nanti kalau salah kata boleh diterangkan biar saya tambah cemerlang terangnya. Silakan kalian. Siap. Ini Ibu Tina ini sebagai boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Teman-teman sahabat literasi dimanapun adanya. Sekarang dengan ibu yang cantik satu ini, dengan nama Dr. Randa Suhartina. Biasa sih dipanggil Ibu Tina, Bunda Tina, Kak Tina, dan lain-lain. Selamat datang Ibu di Porsi. Selamat datang kalian. Sama-sama. Ternyata Ibu itu kelahiran Jakarta ya. Bagaimana tentang kecintaan di Bekasi ini? Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Karena
Tapi KTP tentunya udah. Oh, Kabupaten Bekasi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Luar biasa benar Pak. Luar biasa. Nah, Ibu Tina ini banyak jabatan yang dikandung badannya ya. Iya. Oh, banyak. Kalau untuk alamat lengkapnya saya nggak ini ya, takutnya nanti Oh, banyak jangan. yang datang ke rumah Ibu ya kan. Tapi kalau ngasih berkat nggak apa-apa. Kirim parcel, Iya, apa-apa. iya, betul. Nah, beliau itu adalah menjabat sebagai ketua yayasan di apa sih Bu? Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Serat Bangsa. Wah, nah itu di Serat Bangsa itu pernah saya Ya. menjadi murid Ibu gitu Bu ya. Saya ngajar di sana juga Bu ya. Terus ada TBM-nya. Iya. Wah, luar biasa. Kalian ini pernah juga mendongeng di Iya. PAUD yang saya kelola. Betul Ibu, terima kasih. Ibu sekolahnya ternyata UNJ Bu ya. Iya. Nah, sekarang menjabat sebagai Saat ini saya diundang ke sini sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi. Iya. Ibu kan udah menjabat jadi Iya. anggota Dewan Pendidikan ya di Kabupaten Bekasi ini. Saya menjabat sebagai bendahara. Bendahara, Jadi, luar biasa. Untuk periode 2022 sampai 2027. Oke, Bu santai ya Bu. Iya. Nanti ada sesinya ya, begitu ya. Baik. Boleh tepuk tangan buat Ibu Tina. Jangan dibuka dulu. Betul. Jangan dibuka dulu. Iya. Nah, teman-teman sahabat semuanya, satu lagi, gantengnya tak kalah seperti saya ini. Siapakah beliau? Mau tahu? Kita lihat dulu. Baik teman sahabat semuanya, sahabat literasi, di porsi tamu satu lagi, seorang lelaki yang cukup luar biasa di Kabupaten Bekasi ini. Beliau bernama Prawiro Sudirjo SST. Wow, kelahiran Cirebon. Wah, ternyata ini kelahirannya jauh-jauh ya di sini ya. Tapi insya Allah kecintaan terhadap Kabupaten Bekasi ini luar biasa. Oke, mengajar berprofesi sebagai guru di SMK Citra Mutiara Bekasi, betul Pak? Iya betul. Dan teman-teman sahabat semuanya ternyata buku-bukunya, mulai buku pantun juga ada, buku novel, buku apa tentang kebekasian juga ada. Sudah terbit dan bisa dibaca di toko-toko buku terdekat Anda. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa mampir ke Pojok Baca Digital yang tempatnya di Tiga Tujuan, Kabupaten Bekasi. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya Rian Hamzah di Porsi Podcast Literasi Bekasi yang berada di layanan perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Nah di sini, nah baik Ibu, tentunya teman-teman sahabat semua di sana pengen kenal lebih lanjut. Kalau tadi kan saya hanya prolos saja, hanya membaca secuilnya saja. Tapi biar lebih lanjut, biar terasa merdunya suara terdengar. Boleh Om Pimpah kali biar ini siapa yang mau ini? Kita temen ya di sini. Iya. Pak Pra. Mau di paling ujung? Boleh. Paling ujung dulu ya. Oke, baik. Teman-teman sahabat semuanya, paparan CV dari Pak Prawiro. Silakan Pak Pra. Ya, terima kasih Bang Rian. Sama-sama. Teman-teman, saya sebagai penulis juga ketua komunitas di komunitas pendidik penulis Bekasi Raya. Dan terima kasih tahun ini kita mendapatkan piagam dari Bapak Bupati, PJ Bupati, Bapak Daniel Ramdan. Penghargaan itu memberikan kita semangat untuk terus menulis
tentang Bekasi dan kita meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Bekasi. Saya juga tahun kemarin 2021 mendapatkan nominasi untuk kategori cerita misteri terbaik di SPA, yaitu Scarlet Pena Award ya. Jadi di situ kita masuk ke nominasi gitu, 5 nominasi. Kemudian saya juga di Jawa Barat menjadi ketua komunitas pengajar tulis Jawa Barat. Dan untuk teman-teman yang ingin Bekasi yang bergabung di komunitas Didik Penulis Bekasi Raya bisa datang ke sini ke Perpus IPES lantai 2 ya. Iya. Sama-sama bergabung, kita belajar menulis dan mengembangkan literasi di Kabupaten Bekasi. Atau mungkin ada IG-nya atau ada Facebook? Oh, IG-nya nanti kita tayangin iya, di sini. IG aja ya, KPPBR Bekasi @kppbr_bekasi. Oke, baik. Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan tentang CP itu, apa cukup segitu? Cukup dulu ya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Baik teman-teman sahabat semuanya, sahabat literasi dimanapun adanya, kita kembali ke Kalian ini sungguh mengagetkan. Nah teman-teman sahabat semuanya, sekarang nggak perlu sultan ya. Oke. Karena saya ingin kebudayaan gitu Bu. Tadi ada kompimpa gitu, ada sweet. Kalau bahasa saya sultan. Oh, sultan. Nah, sweet bahasa Indonesia ya kan? Iya, sekarang silakan memilih mau Ibu Tina atau Ibu Bu, siapa Bu? Lili. Boleh. Saya baca dulu. Monggo, silakan. Mau yang lebih ini dulu. Enggak. Lebih mudah. Ya, Siapa Kak? Ibu Lilia. Ya. Ya. Salam literasi, sahabat literasi, saya Lili Priani. Kesibukan sehari-hari saya sebagai ASN di SMA Negeri 2 Cikarang Utara mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi ada satu ketertarikan yang tak henti mengalir gitu di seluruh denyut nadi saya. Saya ingin selalu berkarya. Karena itu saya konsisten pada satu hari satu tulisan, sehingga memungkinkan, memampukan saya menghasilkan 1 bulan 1 buku. Bagi saya ini penting. Guru itu berada di garda terdepan sebagai penebar literasi. Guru yang memiliki keterampilan menulis, maka serta-merta akan turut berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan literasi. Karenanya saya sangat fokus pada karya. Karena apa? Buku itu akan menembus ruang yang tanpa sekat. Betul. Nah, seperti itu kan ya. Iya. Jadi saya pendidik, tetapi saya penulis. Dengan menjadi penulis serta-merta saya akan menggerakkan literasi. Yang saya baca lagi, Ibu meraih rekor muri. Betul. Boleh? Iya. Ya, bersama Pak Pra juga kami aktif juga di komunitas Asnur, ya Perwas. Nah, pada saat itu ada pemecahan rekor muri untuk penulisan puisi se-Asia. Ya. Nah, saya terlibat di dalamnya sehingga ada rekor muri untuk para penulis. Tetapi Pak Pra, tapi kalian di Jawa Barat kita punya penghargaan para Samya untuk para penulis dan juga para penggerak literasi. Nah, sudah 2 tahun ini saya mendapatkan penghargaan tersebut untuk para Samya Susastra Nugraha untuk para penulis dan para Samya Surat Manugraha untuk penggerak literasi. Nah, tahun ini juga akan dihelat gitu untuk tingkat Jawa Barat. Jadi kita kabupaten itu nanti bisa mengajukan tokoh
yang nantinya sekira bisa kita berikan penghargaan di tingkat Jawa Barat. Misalnya di Kabupaten Bekasi nanti kita akan mencalonkan siapa yang sekira layak mendapatkan predikat para samya. Bisa kalian gitu, bisa ya. Artinya siapapun bisa asal berkarya. Matanya bercerita ya. Iya. Boleh tepuk tangan dong yang mulia. Terima kasih Bu Lili. Iya, sama-sama kalian. Baik teman-teman sahabat semuanya, sahabat literasi di podcast Literasi Bekasi. Nah, selanjutnya kita deng deng deng. Iya, silakan Ibu Tina. Terima kasih Karia. Sama-sama. Setelah Pak Prawiro dan Bunda Lili di sini, termasuk kalian ini ketiganya ini semuanya adalah sahabat saya, sahabat literasi saya. Perkenalkan saya biasa dipanggil Ibu Tina. Saya adalah ibu dari 4 orang anak. Saya adalah pengelola pendidikan non formal yang ada di Tambun Selatan. Saya diundang ke sini oleh kalian terkait dengan pendidikan karakter melalui membaca kayak kalian ya. Yeah. Nah, kalau tadi Bunda Lili banyak menulis, Pak Prawiro juga banyak menulis. Kalau saya ini lebih banyak digerakkan. Kalaupun menulis, lebih banyak antologi. Kalau Bunda Lili. Jadi belum ada buku saya Pribadi ya, belum ada. Belum ada. Lebih ke antologi bareng-bareng gitu. Iya, bareng-bareng. Ya kan nama saya juga bukan bareng. Iya. Betul. Saya mungkin dengan kalian lebih banyak di lapangan ya, implementasi gerakan-gerakan bagaimana membudayakan kegemaran membaca, kemudian menumbuhkan pojok-pojok baca TBM yang ada di Kabupaten Bekasi. Termasuk diantaranya adalah belum lama ini saya mendirikan 10 pojok baca yang ada di kecamatan di sekitaran saya yang diinisiasi oleh ibu-ibu PKK karena saya juga sebagai pengurus PKK di Kabupaten Bekasi. Ya, belum lama ini juga terpilih sebagai Dewan Pendidikan, kemudian 5 tahun ke belakang sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Bekasi, sekarang sebagai pengurus pusat Forum Taman Bacaan, kemudian sebagai sekretaris juga di Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kabupaten Bekasi, dan banyak lagi jabatan-jabatan lain termasuk Forum Masyarakat Kabupaten Bekasi Sehat di bawah Bapeda, kemudian gabungan organisasi wanita itu di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian fasilitator ketahanan keluarga yang terkait dengan bagaimana mempertahankan keluarga yang sakinah mawadah warohmah untuk para perempuan di Kabupaten Bekasi. Ya, karena tidak dipungkiri selama pandemi ini tingkat perceraian terutama di Kabupaten Bekasi itu cukup tinggi. Jadi saya harus turun ke lapangan bagaimana rumah tangga yang ada di Kabupaten Bekasi ini tetap terjaga, dan kekuatannya itu salah satunya melalui literasi ketahanan keluarga. Nah, itu. Dan teman-teman sahabat semuanya, sahabat literasi, saya ingin mengorek lebih dalam. Ternyata ini banyak penghargaannya nih. Ada penghargaan dari bupati, ada dari gubernur. Wah, luar biasa. Juara 1, juara 2, juara 3, dan juara-juara lainnya. Boleh mungkin diungkapkan? Boleh. Jadi ketertarikan saya di dunia non formal ini dulu berawal memang dari awal sejak saya kuliah itu memang sering mengajar di bawah jembatan pada saat itu di Jakarta ya. Jadi kerelawanan saya memang sudah dari dulu terpupuk. Jadi kemudian begitu saya menikah dan tinggal di Bekasi, kemudian saya 2006 saya coba menginisiasi membuka layanan pendidikan di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Memang core saya itu untuk Indonesia pendidikan yang jauh dari jangkauan, ya, menjangkau yang tidak terlayani itu. Ya, kemudian 2007 saya mendirikan Yayasan Serat Bangsa, artinya penguat bangsa. Core saya di daerah-daerah perbatasan Indonesia bagian Taruman.
termasuk selama 12 tahun saya mendirikan sekolah untuk anak-anak TKI di Sabah, Malaysia. Nah, kemudian dari 2007 itu sudah mulai. Sejak 2010 saya diminta oleh Kabupaten Bekasi untuk mewakili Taman Baca Masyarakat untuk ikut lomba. Nah, sejak saat itu saya mulai. Sejak 2010 sudah mengukir prestasi mulai dari situ. 2010 setiap terjun tidak pernah sebut saja kalau sudah turun saya tidak akan tanggung-tanggung, saya harus meraih juara seperti itu. Mantap lah. Boleh tepuk tangan dulu. Tahun 2012 itu pernah juga mendapat sampai tingkat nasional, mendapat penghargaan terkait dengan layanan pendidikan non formal. Tidak jauh-jauh dari sebenarnya kegiatan membaca, cuman kalau Bu Lili dan Pak Pra lebih banyak ke penulisan, gitu. Saya lebih banyak ke tadi gerakannya, ke bagaimana masyarakat itu budaya habitnya bisa terrealisasi. Iya, baik. Boleh sekali lagi. Nah, teman-teman sahabat semuanya, pemaparan tentang kegiatan mereka, CV mereka, alhamdulillah tentunya sudah kita dengarkan. Sesi berikutnya, mau tahu tidak? Tentu mau tahu. Tapi teman-teman jangan kemana-mana, masih di Porsi Podcast Literasi Bekasi. Baik teman-teman sahabat semuanya, kembali lagi di Porsi Podcast Literasi Bekasi bersama narasumber-narasumber yang mumpuni. Wah, nah, baik, senyum dong. Saya langsung aja ke Bu Lili. Di Hari Anak Bekasi Membaca 2022 ini nih, kan akan berlangsung ya nanti tanggal 14 September nih. Nah, Bu Lili, dari kacamata Bu Lili ya, saya ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sikap pemerintah ya terhadap pembentukan masyarakat? Kacamata Bu Lili bagaimana? Iya, terima kasih Kak Ria. Siap. Ya, seperti yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini bisa menjadi payung untuk pembentukan minat baca masyarakat. Karena apa? Mencerdaskan kehidupan masyarakat itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya menciptakan sikap masyarakat yang gemar belajar atau masyarakat pembelajar. Nah, dengan membentuk masyarakat pembelajar, tentunya kualitas masyarakat Indonesia itu akan semakin meningkat. Nah, disinilah salah satu tugas kita bersama untuk mencari celah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya pemerintah saja Pak Aryan, tetapi tugas dan tanggung jawab kita semua, semua lapisan masyarakat, Ibu Tina, gitu ya, dengan kompetensinya, Pak Pra dengan komunitasnya, saya sebagai pendidik yang juga seorang penulis dan penggerak literasi, teman-teman yang ada di luar sana juga harus memiliki semangat yang sama untuk menciptakan masyarakat pembelajar, sehingga amanah pemerintah ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa kita realisasikan. Seperti itu kan ya. Mantap. Memang harus mengacu ke undang-undang ya. Betul. Baik Bu, selanjutnya Bu, Anak Bekasi Membaca ini, Ibu kan selaku ASN ya, tapi ASN-nya yang cukup luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi virus-virus kebaikan buat yang lainnya. Insya Allah. Nah, apa sih menurut Ibu yang dimaksud dengan membaca itu? Ya, betul. Karena kalau orang bertanya membaca itu katanya membosankan, aktivitas pasif. Karena kita misalnya ada buku, lalu kita berdiri gitu ya atau duduk hanya mantengin buku. Padahal sebetulnya dari sikap atau dari aktivitas itulah itu kita akan menuai banyak hal. Katanya dengan membaca itu kita akan membuka jendela dunia. Nah,
dari ungkapan itu saja jelas mensyaratkan bahwa luar biasanya membaca. Kita bayangkan suatu ruangan yang tertutup, ada jendela-jendela, lalu kita buka jendela itu, apa yang akan kita rasakan? Udara segar masuk. Nah, begitu juga dengan membaca. Kita ibaratkan udara segar itu adalah konten yang ada dalam bacaan kita. Udara segarnya adalah pengetahuan, hal yang ingin kita dapatkan, wawasan yang ingin kita kuat, seperti itu dahsyatnya membaca. Bukan sekedar menangkap huruf, bukan sekedar mensarikan kata-kata atau kalimat, tetapi lebih dari itu. Kita tidak pernah pergi ke Belanda, misalnya seperti itu, atau bahkan kita belum pernah menginjakan kaki ke Pulau Dewata. Di mana itu kalian? Di Bali. Di Bali, iya. Tetapi dengan membaca kita bisa membayangkan situasi yang ada di Pulau Dewata. Atau bahkan gitu, sebagai warga Kabupaten Bekasi, mungkin ada di antara kita yang belum pernah ke Muara Gembong, misalnya seperti itu. Tetapi melalui aktivitas membaca, kita bisa tahu kekayaan lokal yang ada di Muara Gembong. Mangrove Gembong yang luar biasa cantiknya dikelola dengan apik oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, itu bisa kita nikmati dari hasil membaca. Seperti itu kan. Biasa tepuk tangan. Sebenarnya sih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi untuk sementara 2 aja dulu kali ya. Baik. Takutnya saya juga menampungnya bagaimana? Iya. Iya, baik. Nah, tentunya teman-teman sahabat semuanya ya. Tapi kalau mau lebih lanjut, mungkin tinggal minta kontak lebih lanjut aja. Boleh ya. Iya. Baik teman-teman sahabat semuanya, kita langsung saja ke perempuan cantik yang satunya lagi. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke ibu yang satunya lagi. Deng. Ibu sudah siap menerima pertanyaan saya? Siap kan? Wow. Tentu, Iya, tentu dengan ini ya Bu, kita mengedepankan Hari Anak Bekasi Membaca 2022 ini. Karena akan dihelat oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi Bu, tanggal 14. Keren. Jangan lupa. Wah, insya Allah nggak Kenapa diambil tanggal 14 kan ya? Iya, karena berkaitan dengan Hari Kunjungan Perpustakaan. Nah itu. Baik. Iya. Baik, Bu Dina, pertanyaan saya ingin disampaikan begini. Bagaimana membentuk karakter anak agar terbiasa membaca? Itu, Bu Dina. Anak ya? Iya. Baik. Terima kasih kalian, pertanyaannya cukup bagus. Kalau kita balik lagi ke undang-undang, yang disebut anak itu adalah usia 18 tahun ke bawah. Jadi yang di dalam kandungan pun itu sudah masuk anak. Wah. Kalau di kita namanya HPK, hari pertama kelahiran ya. Tapi mulai dari begitu pembuahan itu kita sudah kalau di pembiasaan itu sudah dimulai kalian. Jadi membacakan gitu. ya, jadi yang namanya anak itu belajarnya melalui pengamatan. Orang tua adalah role model, contoh yang jelas, yang nyata bagi anaknya. Jadi dari dalam perut pun anak-anak itu sudah dididik bagaimana kebiasaannya membaca. Jadi ibunya lah berarti sebagai madrasatul ulama. Nah, pas mengandung sering baca apa Iya, enggak gitu. betul. Gitu, Jadi iya. tidak harus dengan bacaan-bacaan sebut saja bacaan-bacaan anak-anak bebas saja. Biasanya kita suka kalau ibu-ibu yang sedang mengandung kita biasakan baca Quran. Karena ya betul, selain mendapatkan pahala, kemudian pembiasaannya itu akan berdampak positif pada anak. Sambil dulu sekali Bu ya. Oh iya. Karena ini saya bicara ini juga ada penelitiannya ya, Bunda Lili memang demikian. Kemudian tadi melalui kebiasaan, keteladanan juga. Dan yang ketiga adalah pembiasaan tadi habit. Jadi
jika sudah bagaimana anak-anak ini agar kegemaran membacanya terus berkelanjutan itu adalah contoh dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sendiri saja tidak pernah membaca, gimana anaknya mau suka membaca? Nah, kalau di sekolah saya ini ada yang namanya setiap sebulan sekali saya mengadakan parenting untuk orang-orang tua murid bagi anak, selain anaknya juga dididik di sekolah agar berkesinambungan pembelajaran yang diberikan oleh guru, di rumah pun orang tua melanjutkan. Nah, jadi orang tua ini kami berikan parenting. Parenting terkait dengan bagaimana mengajarkan anak usia dini membaca. Tentunya tidak level seperti anak-anak di tingkatan SD lanjut, maksudnya kelas 4, 5, 6 atau SMP, SMA. Tapi untuk anak-anak ini adalah pra membaca. Kalau untuk anak usia dini ya, pra membaca. Jadi bacaan-bacaannya pun lebih banyak gambar ya. Tapi dengan gambar itu anak-anak bisa bercerita. Ceritanya pasti berbeda. Dengan gambar yang sama aja mereka bisa bercerita. Betul. Berarti si anak itu udah bisa mengimajinasikan dari itu ya. semua. Baik, terima kasih tentunya. Tapi masih ada nih. Ada. Mau. Nah. Jadi gini, Bu Tina, ada pertanyaan lagi nih. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebiasaan membaca itu? Selain dari tadi kan, apa karena nggak mau baca kan kayak sayuran aja si anak tuh nggak mau makan, apalagi cekokin dengan bacaan. Nah, apa lagi nih? Betul. Kalau dua faktor itu, yang pertama adalah minatnya kalian. Nah, minatnya tadi. Kalau untuk anak-anak tentunya bukan bacaan yang tadi banyak tulisannya dan tebal gitu. Kalaupun tebal, biasanya hanya covernya saja. Kenapa? Untuk menghindari anak-anak itu susah buka. Satu lusuh juga. Anak-anak itu membaca saja kalian. Misalnya saya punya program juga 1 minggu sekali guru wajib mendongeng. Mendongeng di depan anak-anak. Betul. Apabila sudah mendongeng di depan anak-anak, itu besok bukunya dibaca itu lagi sama si anak itu. Berarti mantap dong. Iya. Jadi kreativitas guru yang memang dibutuhkan di situ. Jadi guru memang harus ganti-ganti setiap minggu bukunya, karena anak itu apabila kita membacakan itu kan, kalau membacakan anak-anak bukunya menghadap ke sana ya. Reader ya. Ya, lebih banyak reader. Besok dia baca itu lagi, selanjutnya baca itu lagi. Walaupun dia tidak bisa baca tulisannya, tapi dia membaca gambarnya. Kemarin kata bu guru ini, terus kemudian dia cerita dengan gayanya sendiri. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, akses menuju bacaan tersebut. Nah, ini nih lokasi ini juga sebenarnya perpustakaan daerah juga mungkin butuh ini ya. Kalau diulang juga mungkin tidak bisa ya. Ini jauh dari jangkauan kalian. Iya. Kalau perumahan dekat, memang cuma tadi akses dari jalan depan orang bisa tahu. Perpustakaan Kabupaten Bekasi yang ketiga ini ya. Yang ketiga, tempatnya di Gedung Juang. Ya. Betul. Ini beda dengan yang perpustakaan yang pertama yang ada di Cikarang. Nah, ini akses juga menuju sini itu juga perlu diperhatikan. Makanya seperti pegiat-pegiat literasi juga Kak Rian, saya, Pak Pra, mungkin Bu Lili juga, kita mendirikan yang namanya Taman Bacaan. Kalian. Jadi akses untuk kesini yang susah, makanya kita melayaninya dengan taman baca yang mudah diakses. Itu kalian. Boleh kita dulu. Nah, teman-teman sahabat semuanya, kayaknya 2 aja kali ya. Karena 2 aja banyak ya. Baik, teman-teman sahabat semuanya, kita menuju ke lelaki gagah, lelaki ganteng, seperti hanya saya. Boleh tepuk tangan dulu buat saya. Iya, baik, Pak Pra. Untuk Pak Pra, karena Pak Pra itu selalu berhubungan dengan komunitas. Kita selalu ketemunya di ajang-ajang
puisi di jalanan lah, ya kan, di taman, baca puisi bareng-bareng gitu kan. Terus di perhelatan-perhelatan. Terus saya udah dapat undangan juga dari Pak Prani. Tanggal 24 mau ngadain acara. Ya. Nanti boleh di ini ya, diumumkan Pak Pra tentunya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Baik, teman-teman sahabat semuanya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Pra karena dia itu selalu datang ke komunitas-komunitas. Ada komunitas guru, komunitas taman bacaan, ada komunitas pembaca puisi, ada sejarawan. Wah, luar biasa banyak. Pak Pra, apakah Anda siap untuk menerima pertanyaan? Siap. Siap. Iya. Baik, sejauh mana peran komunitas dalam meningkatkan minat literasi? Apalagi di Hari Anak Bekasi Membaca ini. Monggo silakan Pak Pra. Ya, jadi komunitas ini memberikan semangat. Ya, memberikan semangat kepada anak-anak untuk mau membaca. Karena kalau sendiri dia akan merasa takut di dalam bahasa. Mungkin yang di Sukatani tahu ya, ada bahasa Jawa Banten itu. Kalau sendiri itu bahasa satunya apa ya? Sendiri itu kita takut. Tapi dengan beramai-ramai kita jadi berani. Misalnya kita main ke rumah hantu, ke rumah yang seram. Kalau lewat sendirian kan takut. Tapi dengan ramai-ramai jadi berani untuk membaca. Bareng-bareng kita berani untuk berkomunitas, sehingga saling memberikan support dan semangat untuk membaca. Demikian. Baik. Berarti memang kita itu harus berkomunitas, ya kan? Terus mengajak lagi yang lainnya juga. Oh gitu. Nah, Pak Pra, karena Pak Pra tuh selalu mengajak ke anak-anak muda ya. Pak Pra sih mungkin usianya tuh mohon maaf sama dengan saya, kolonial. Iya, betul. Iya. Pasca kolonial. Tapi suka ngajak milenial. Betul. Gitu ya. Nah, yang sering dibaca atau genre lah ya, genre novel atau apa saja lah yang disukai anak-anak remaja itu apa saja sih yang mereka? Karena apa ya? Kan kita juga harus bisa menutup akses ke hal-hal yang negatif ya, pornografi, terus ada lagu banyak yang lain kan, gitu. Karena baca-bacaan kan sekarang udah zamannya nih, macam-macam, apalagi gadget. Nah, silakan Pak. Ya, jadi karena kita berhadapan generasi natif digital yang lahir langsung ada gadget segala macam. Setelah milenial kan generasi Z. Nah, Z ini kan natif digital, dia lahir langsung udah ada segala macam digital. Nah, mereka lebih suka daripada buku cetak, lebih suka bahan bacaan yang ada di gadget. Nah, itu. Terutama misalnya kayak novel-novel itu ada, mereka suka baca seperti di Wattpad dan sebagainya gitu ya, novel ini apa banyak. Nah, kebanyakan mereka baca genrenya itu yang horor, kemudian yang misteri-misteri, makanya saya nulis tuh yang misteri ya. Kemudian juga suka yang drama-drama Korea yang itu. Iya, itu mereka ini tren yang ada di remaja ya, supaya begitu. Untuk itu kita memberikan warning ya, batasan-batasan mana yang boleh dibaca, mana yang tidak. Itu bukan usia saya membaca ini misalnya. Itu belum usia saya. Ada di situ warning-warning jangan membaca yang 18 plus ya. Kita membaca 13 bawah gitu misalnya. Jadi rating itu sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana kita mendidik atau mengedukasi teman-teman remaja untuk tidak membaca yang di luar usianya, di batas usianya. Seperti itu. Kali ini saya juga bekerja sama dengan Forum Anak Kabupaten Bekasi dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak juga untuk mengedukasi teman-teman remaja kita di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk kaitan nanti tanggal 24 di Gedung Juara, di situ kan saya ada di pojok baca kita, bacanya di Pocadi, karena di situ membacanya digital. Jadi teman-teman sahabat semuanya, kalau mau membaca digital, baca saja di iBekasi Cup. Gitu. Boleh Pak Pra? Nah, kita buka Play Store di HP itu kita pilih iBekasi Cup, lalu unduh download, kemudian kita daftar, maka ada bahan-bahan bacaan yang sudah bagus, yang tidak mengandung syarat dan sebagainya, udah sesuai dengan minat.
dan kemudian juga ada buku-buku anggota KPBBM. Kategori pilih kategori komunitas, nanti ada di situ buku-buku saya, buku Lili juga ada, bisa baca di situ ya. Kemudian juga Pocadi yang ada di Juang, nah di situ juga layanan digital, dan kita akan mengadakan acara baca puisi yang mengundang berbagai komunitas penyair Bekasi. Baca puisi tanggal 24 September 2002 di Gedung Juang. Bagi yang ingin lihat silakan datang. Ada karya, ada Engkong Guntur, raja puisi rekor muri, Raja Pantun, Raja Pantun Bekasi ya, sudah banyak menulis pantun dan membaca pantun. Dan juga ada Bu Rosalina, Bu Dia sudah Pitaloka, ya Dia Pitaloka, dan banyak lagi. Silakan hadir. Sambil belajar sejarah, kita juga bisa mengekspresikan diri dalam sastra. Alhamdulillah, luar biasa teman-teman sahabat semuanya. Kita mendengarkan pemaparan mereka, kayaknya nggak bakalan beranjak deh. Kayaknya pengen terus, tetapi kan waktu juga yang harus memisahkan kita bersama. Tetapi sebelum berpisah, kita akan mendengarkan kata-kata mutiara dari mereka. Jangan kemana-mana, tetap di Porsi Podcast Literasi Bekasi. Baik teman-teman sahabat semuanya, masih bersama saya Rian Hamzah di Porsi Podcast Literasi Bekasi yang cuy, mantap pokoknya. Nah teman-teman sahabat semuanya, pantengin terus Porsi ini adanya di YouTube iBekasi Cup, dan tentunya cuitan-cuitannya ada di Instagram iBekasi Cup pula. Nah, tapi ngomong-ngomong, udah subscribe belum? Oh iya, Nah, Sudah. udah berteman dengan Instagramnya belum? Udah kalau Instagram. Oke. Nah, para narasumber yang hebat-hebat, kita langsung di jam-jam kritis. Tetapi sebelum kekritisan itu, saya ingin bertanya, Ibu Lili, bagaimana menurut Ibu Lili, Bunda Lili nih, tentang Hari Anak Bekasi Membaca yang biasa dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi ini? Ya. Nah, dan tentunya harapan Ibu kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan kata-kata mutiara. Boleh deh, Ya. langsung saja. Iya, Silakan. terima kasih Karya. Sama-sama. Sahabat literasi, satu hal yang patut kita syukuri hadir, lahir, menjejak di Kabupaten Bekasi adalah Kabupaten Bekasi, kabupaten yang memiliki perhatian lebih terhadap penumbuh kembangan literasi. Dari tahun ke tahun, kegiatan Anak Bekasi Membaca itu sudah diinisiasi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Jelas ini menjadi tonggak untuk menumbuh kembangkan literasi di Kabupaten Bekasi. Karenanya tidak ada tawar-menawar untuk hadir di acara Anak Bekasi Membaca yang akan diselenggarakan tanggal 13 berupa pameran buku. Pameran buku, iya. Iya, dilanjutkan dengan acara puncak tanggal 14 September Betul. 2022 bertempat di Perpustakaan Cives, Villa Mutiara 2, Cikarang Selatan. Betul. Ayo sama-sama kita ramaikan kegiatan Anak Bekasi Membaca. Tidak literat bila tidak hadir di acara Anak Bekasi Membaca. gitu. Bukan begitu ya bukunya ya, dengan Pak Pra. Ya, lalu kalau boleh saya mengungkapkan satu hal, menulislah, maka berjuta suara akan mengalun abadi. Kita bisa saja tiada, tetapi tulisan kita akan abadi sepanjang masa. Luar biasa. Kok saya jadi merinding gitu ya? Sangat puitis sekali. Nah, makanya Pak Pra diundang Pak Pra. Iya, saya Bapak ya. Oh, Iya, insya Allah. Kayaknya kayak penyiar radio. Beda suaranya. Iya.
Baik teman-teman sahabat semuanya, sahabat literasi di Podcast Literasi Bekasi, di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi, nanti akan ada Hari Anak Bekasi Membaca. Nah, kita akan mendengar lagi suara merdunya dari Ibu Tina. Silakan Bu Tina. Ya, teman-teman penggerak literasi, kalau tadi Bunda Lili mengajak kita semua untuk hadir dan jangan lupa menulis ya, karena tulisan itu tadi dengan kata-kata mutiara yang indah. Kalau saya yang biasa gerakan di lapangan, saya pesan adalah bergerak dan menggerakkan. Kaitannya dengan budaya membaca, karena siapa lagi kalau bukan kita yang bergerak dan menggerakkan dari akar rumput, karena itu yang paling menggetarkan di dunia ini. Ya, selain menulis, mungkin menulis bisa dengan senyap, kita bisa dengan suara lantang dan mungkin heboh menghebohkan. Tapi tentunya dunia literasi kan ya. Baik. Itu saja kalian, jangan lupa nanti tanggal 14 hadir di sini. Iya, di sini ya. Di sini nih kita ya, bukan di ruangan coaching. Bukan ya. Ya, baik. Wah, tepuk tangan deh. Tapi kayaknya itu seperti perjuangan. Karena semangatnya Tina ya. Kok saya jadi merinding. Bergerak bersama. Gitu. Karena kebersamaan bakal luar biasa. Nah teman-teman sahabat semuanya, langsung saja deh ke Pak Pra. Bagaimana cara pergerakan dia dan cara menulis mereka di komunitasnya. Nah tepatnya di Hari Anak Bekasi Membaca, Pak Pra silakan. Ada unek-unek atau apa? Mata mutiara? Teman-teman, ayo hadirilah. Bagi yang ingin baca buku saya, mungkin nanti dapat bonus lah hadiah ya, buku gratis dari saya. Luar biasa. Novel mengenai misteri. Nah itu bagi yang ingin mendapatkan hadiah bisa hadir dari tanggal 13 di stand KPPBR ya. Di stand KPPBR kita banyak buku-buku dari hasil teman-teman penulis KPPBR akan dipajang dan bisa dibeli. Silakan hadiri. Juga kemudian tanggal 14. Nah tanggal 14 ini kalau kesini jam 1 ada ulang tahun KPPBR. Silakan yang mau hadir, kita akan sama-sama merayakan ulang tahun dalam rangka kita juga memeriahkan Hari Anak Bekasi Membaca. Untuk bulan minat baca, yaitu bulan September adalah bulan minat baca dan juga Hari Kunjung Perpustakaan. Jadi pesan saya, anak gaul jangan mager. Ayo kita berliterasi. Waduh. Mas gerak kali ya. Jangan sampai teman-teman sahabat semuanya ya. Pokoknya jangan sampai mager, tapi jangan juga PHP kali. Maksudnya hadiahnya ya. Baik teman-teman sahabat semuanya, kembalilah tepuk tangan lagi. Baik sahabat literasi dimanapun adanya, saya Rian Hamzah di Podcast Literasi Bekasi sudah di penghujung pertemuan kita hari ini. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh yang selalu menikmati Podcast Literasi Bekasi. Apabila ada komen di kolom komen, komennya yang aktif dan menarik, insya Allah akan saya kasih hadiah. Hadiah pertama buat kalian semuanya. Nah, sudah dikasih hadiah aja. Baik teman-teman sahabat semuanya, terima kasih ya para narasumber. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, menyinggung perasaan, mohon dibukakan pintu maafnya. Sama-sama. Baik. Saya Rian Hamzah dan saya Lili Priani dan saya Bunda Tina. Saya Prawiro. Kami undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.